Halo, kembali lagi bersama saya Kakak Cai di cara play course. Hari ini kita akan belajar mengenal tampilan atau user interface dari Blender ya. Blender sendiri adalah sebuah software untuk membuat 3D, baik itu 3D animation maupun 3D modeling. Saat kalian pertama kali membuka Blender, maka tampilannya akan terlihat seperti ini ya. Kemungkinan akan berbeda jika misalnya seri kalian berbeda dengan seri yang saya buat di video kali ini. Seri terakhir yaitu saat video ini dibuat ya, yaitu adalah Blender 4.3.2 ya. Kita pilih general aja. Saat pertama kali mengklik general, maka tampilannya akan terlihat seperti ini ya. Kita dikasih satu cube, satu light, dan satu kamera. Di Blender terdapat beberapa tipe table ya, seperti ini ya, tabnya ya. Ini adalah type editor type ya, 1, 2, 3, dan 4 di sini ya. Editor type yang pertama adalah editor type untuk area view ya. Kemudian di sini ada editor type untuk outliner, editor type untuk area properties, dan yang keempat editor type untuk area timeline. Oke, kemudian di samping kiri ini ada tools yang bisa kita gunakan ya, yaitu select box untuk menseleksi, kursor untuk memindah titik kursor ya, dan kemudian di sini move untuk memindahkan objek ya. Saat kita klik, maka objek yang terakhir kali kita klik akan keluar 3 arah anak panah ya, dari kanan X, Y, dan Z ya teman-teman. Jadi kalian bisa memove dengan cara mendrag menggunakan klik kiri di mouse. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada yang namanya rotate ya, ini untuk merotasi. Di sini scale untuk membuat scale ya. Ingat ya teman-teman, di setiap arah garis X, Y, dan Z nya dia akan mengikuti editingnya kalian. Kalau mau semua area berarti tinggal arahkan aja dari lingkaran ini. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya transform ya, ini sama kecampuran dari 3 tools ini. Dan di sini ada annotate untuk memberikan catatan ya. Kemudian di sini ada measure untuk penggaris, dan di sini untuk add cube. Kalau kita tahan agak lama, kita bisa pilih mau pakai model yang seperti apa. Oke. Kemudian di sini juga di tab yang ini ada beberapa tools ya, atau icon ya, sorry, di icon yang dimana kalau kita klik yang ini untuk men-show overlay kita ya. Ketika matikan, maka semua pembantu kita seperti area alasnya, terus sumbu-sumbunya akan tidak terlihat, tapi kalau kita aktifkan semuanya akan terlihat, dan ini sangat membantu kita saat melakukan modeling. Dan ini ada show gizmo, ini enggak terlalu dipakai untuk saat ini ya. Dan di sini yang sebelah sini ada viewport shading. Kalau kita aktifkan, maka ini kan masuk ke mode viewport, alias mode dimana hanya ada garis dan titik saja yang terlihat. Kemudian di sebelah kanannya ada shading ya, untuk menampilkan sisinya juga, tapi masih dalam satu warna ya. Sebenarnya kalian juga bisa memilih beberapa tipenya ya di sini, tapi saya sarankan pakai yang mode biasa aja di awal. Kemudian yang ketiga di sini ada material. Oke, ini tampilan materialnya. Mungkin nggak akan terlihat ada perubahan ya, soalnya belum saya kasih warna. Saya coba aja kasih warna. Saya ke sini material. Kemudian kita pilih warna yang mau kita rubah.
Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan masih di tampilan shading, dia masih terlihat warna abu-abu aja. Kalau ke material, dia akan terlihat warna aslinya. Dan kalau kita ke render, maka ini akan terlihat hasil keseluruhannya ya, dengan ditambahin cahaya dan efek-efek lainnya. Nah, setelah itu di sini ada editor type untuk outliner, di mana kita akan ditunjukkan beberapa objek yang sudah ada di sini ya, cube, kamera, dan light. Kemudian di sebelah bawahnya ini ada yang namanya tadi editor properties ya, berfungsi untuk mengedit propertiesnya. Kalian bisa mengecek outputnya nanti ada di mana ya, scene-nya bagaimana, dan penambahan efeknya seperti apa, penambahan materialnya seperti apa. Nah, kalian bisa lakukan di sini semua. Oke. Nah, di bagian bawahnya ini adalah box untuk timeline ya, editor type untuk timeline, dimana ini untuk membuat animasi dari objeknya. Oke, begitulah dulu untuk tampilan dari Blender ya. Untuk tampilan file, edit, dan seterusnya ini hampir sama dengan software-software yang pada umumnya. Oh ya, di sini juga ada beberapa workspace yang bisa kita langsung gunakan ya. Seperti ini adalah workspace layout yang dasarnya. Kemudian di bagian sini ada modeling, terus untuk modeling. Di bagian ini untuk sculpting ya, untuk pemahat ya. Di sini ada UV editing, ada texture paint, shading, dan ada khusus juga untuk animation. Blender kita mengenal 3 garis ya, atau 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang X, Y, dan Z ya teman-teman. Dimana itu bisa kita lihat di sini. Oke, dan kita bisa melakukan zoom dengan cara mengklik ini. Kita geser sambil di drag ya. Zoom, atau kalian juga bisa gunakan scroll ya di mouse kalian. Dan di sini ada hand tool ya untuk memindahkan tampilan. Kalian bisa menggantikannya juga dengan tombol di tengah di mouse kalian dengan menekan shift ya. Maka itu akan menjadi hand tool. Kalau kalian menekan dengan rotasi aja, kalian juga bisa melakukannya dengan tombol di tengah yang ada di mouse. Untuk yang ini adalah untuk tampilan 3D-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau melihat bagaimana tampilan di 3D-nya, kalian mode seperti ini. Oke, bisa dipahami? Dan di sebagian sebelah sini ada yang namanya mode objek ya. Kalau kalian klik objek dan kalian pilih ini, maka kan ada beberapa tipe mode. Jika kita pilih edit mode, maka kita bisa mengedit objeknya ya teman-teman. Ya. Tapi kalau di objek mode kita nggak bisa melakukan itu. Untuk ini sendiri ya, ini ada beberapa tipe juga untuk transform orientation-nya, global, lokal, normal, gimbal, view, dan lain-lain. Tapi untuk penerapan di beberapa video kemudian, kebiasaannya adalah kita akan menggunakan global, lokal, atau normal aja. Kemudian di sini ada pilihan transform pivot point-nya juga. Di sini ada magnet tools ya, paling gampangnya, atau snapping ya. Dimana ini bisa kita membuat biar objek yang kita kontrol akan gampang menempel ya. Ini biasanya kita gunakan di edit mode. Ini terus kita aktifkan ini dan kita ganti ke vertex misalnya. Nah, kita G, dia akan gampang banget nempel di vertex yang lain. Kalau kita arahkan ke grid, maka G
kunci. Ini kan gampang banget nempelnya di titik-titik grid yang ada di bawah ini ya teman-teman. Oke, dan ini nonaktifkan lagi. Dan di sini ada proportional editing, biasanya nanti ini akan digunakan saat proses editing biar lebih jelasnya. Oke, itu aja tampilan atau perkenalan ya dari penggunaan Blender pada umumnya. Dan kita akan lanjutkan di tutorial selanjutnya.